bertemu lagi dengan saya Dr. Juvenius Martin, dokter umum di Klinik Murnicare. Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah dua hal yang berbeda. Pertumbuhan berbicara mengenai ukuran fisik seperti tinggi badan yang bertambah atau berat badan yang bertambah. Sedangkan perkembangan berbicara mengenai kemampuan yang anak Anda akan dapatkan selama pertumbuhan tersebut. Misalkan saat anak belajar merangkak, belajar berjalan, ataupun belajar berbicara. Nah, bagaimana cara kita memantau kedua hal ini? Tentunya kita harus sering-sering check up gitu ya. Baik ke dokter maupun ke puskesmas dan tentunya ke Klinik Murnicare. Namun, apa sih efeknya? Kenapa kita harus melakukan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan secara rutin? Jawabannya karena kita tidak mau anak kita sakit. Dengan monitoring yang rutin, maka kita dapat mencek apakah anak kita mengalami suatu penyakit atau suatu keterlambatan dalam berbicara. Kita bisa temukan secara lebih dini. Pertama, untuk belajar merangkak dulu. Merangkak biasanya dicapai pada usia 6 bulan sampai 9 bulan. Jadi bila anak Anda belum belajar merangkak di usia tersebut, harap dibawa ke dokter. Kemudian untuk belajar berjalan. Berjalan itu biasanya dimulai pada saat usia 1 tahun. Tapi memang ada beberapa anak yang berjalannya lebih lambat ya, di usia 15 bulan misalkan, itu masih tidak apa-apa. Terakhir tentunya berbicara. Berbicara itu biasanya kata pertama itu keluar saat ulang tahun pertama, jadi usia 1 tahun. Tapi kalau untuk berbicara satu kalimat secara lengkap, biasanya di usia 1,5 sampai 2 tahun sudah bisa biasanya. Nah, tentunya perkembangan milestones itu sangat banyak. Kalau Anda mau membicarakan milestones yang lain, tentunya perlu dibawa ke dokter. Vaksinasi itu mencegah penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak. Ada setidaknya 5 penyakit utama yang dapat dicegah oleh vaksinasi. Hepatitis B, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, dan lain-lain. Nah, dengan memberikan vaksinasi secara rutin, kita melatih sistem imun anak kita untuk dapat melawan kuman-kuman tersebut. Sehingga banyak sekali anak-anak yang bisa mencapai pertumbuhan yang optimal, sehingga mereka tidak sering sakit. Vaksinasi ini juga punya keuntungan lain, karena vaksinasi yang diberikan ketika mereka masih kecil, itu bisa dibawa sampai mereka dewasa, bahkan hingga usia tua. Jadi sekali suntik, 2 kali suntik bisa untuk seumur hidup. Banyak orang tua takut ya, karena vaksinasi sering bikin demam, anaknya malah sakit, saya nggak mau vaksin. Tapi itu demam merupakan respon imun yang normal dicapai apabila seseorang menerima vaksinasi. Jadi jangan takut untuk memvaksinasi anak kalian. Kami di Murnicare juga memberikan program vaksinasi tentunya dengan harga yang sangat bersaing. Jadi boleh dibawa kalau mau bertanya soal vaksinasi, kalau mau melakukan vaksinasi silakan datang ke klinik kami. Tentunya kesehatan mental itu bisa kita capai dengan baik dengan cara mau mendengarkan ketika anak kita meminta sesuatu atau berargumentasi. Kita tidak langsung meng-close argumentasi tersebut, tapi kita mau mendengarkan dengan baik. Yang kedua, kita juga bisa dengan cara menerima kesalahan yang mereka lakukan gitu ya. Terakhir, jangan lupa, kita sebagai orang tua seringkali ingin menjadi superhero ya kepada anak kita. Tidak mau kelihatan ada cacat celah, salah sama sekali. Nah, anak-anak kita juga harus belajar bahwa orang tuanya juga terkadang bisa salah. Dengan cara-cara simple, itu kita bisa membentuk kesehatan mental anak kita yang lebih baik. Tentu saja berpengaruh dong. Semakin banyak anak kita memainkan gadget, tentunya semakin buruk pengaruhnya ke kesehatan mental mereka. Oleh karena itu disarankan bahwa penggunaan gadget itu sebaiknya dimulai pada usia paling cepat di usia 2 tahun, itu pun hanya 1 jam. Semakin meningkat usia, bolehlah jumlah durasinya kita tingkatkan juga, tapi tentunya kita sebagai orang tua juga tetap harus memperhatikan apa sih yang dilihat di gadget tersebut. Kemudian terakhir, soal melatonin. Nah,
Gadget itu mengeluarkan sinar biru yang dipungkiri dapat menurunkan kadar melatonin sehingga mengganggu tidur anak. Oleh karena itu, penggunaan gadget pada malam hari disarankan dibatasi pada anak-anak.